Sabrang dan warga Wonolilo pada umumnya dibantu dengan sesepuh adat dari warga pengayat Pauman Urip Sejati tadi melakukan ritual Pauman Urip Sejati, Pauman Sejati melakukan ritual bakti alam. Ritual bakti alam itu tujuan utamanya prinsipnya kita mengucapkan syukur, kita menyampaikan bakti kita, karena selama ini kan tanpa kita sadari, kebanyakan kita tidak menyadari bahwa kita hidup bergantung pada alam. Kita dihidupi oleh alam, dihidupi oleh Tuhan Yang Maha Esa tentunya, tapi melalui keberadaan alam yang ada. Nah, ritual bakti alam ini terkait dengan penemuan situs yang sementara kemarin dari tim BPCB menduga ini adalah candi yang bentuknya petirtan atau petirtaan. Lokasinya ada di hulu Sungai Belan. Kalau nama sungainya ada dua sungai nih yang mengapit. Tepatnya nanti warga yang lebih paham sana sungai apa, sana sungai apa gitu. Nah, tentang ritual ini sendiri mungkin tadi kalau dilihat kan kesannya kayak menggunakan satu keyakinan tertentu, tapi prinsipnya ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Karena kalau kita bicara tentang candi, sudah sejak 24.000 tahun sebelum Masehi, leluhur kita ini sudah memahami tentang pola titi tata semesta. Pola titi tata semesta itu maksudnya adalah sudah sangat memahami tentang tata kelola semesta. Nek kita meruntut ke sekarang, nek kita dengar kata agraria, pemahaman kita kan hanya mengarah pada segala sesuatu yang urusannya tentang pertanahan. Atau kita pede mengatakan kita sebagai bangsa agraris. Ketika ditanya bangsa agraris itu apa? Bangsa agraris itu bangsa yang hidupnya bergantung pada pertanian. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Kita ini adalah keturunan dari bangsa Arya. Wangsa bangsa Agra, yang artinya leluhur kita dulu sudah sangat memahami tentang tata kelola bumi. Nah, yang dimaksud dengan tata kelola bumi itu seperti ini. Pemahaman leluhur zaman dulu terhadap vibrasi, frekuensi, daya, segala sesuatu yang ada di alam, mereka sudah bisa mempola itu untuk dimunculkan, tujuannya diambil nilai guna atau fungsi gunanya, dan tentunya untuk kemaslahatan semesta. Jadi kalau sering kita mempersepsikan bahwa candi itu berhubungan dengan tempat ibadah atau apa, belum tentu seperti itu. Sering kali candi dibuat sebagai mandala yang tujuannya untuk memunculkan atau untuk mengurip-urip, untuk bagaimana kita memanfaatkan daya atau vibrasi dari yang ada di sekitarnya. Bisa untuk tata kelola pertanian, bisa untuk tata kelola bumi, bisa untuk tata kelola cuaca dan lain sebagainya. Seperti contoh kalau kita lihat di bawah ada serangkaian candi Aso, bukan candi Asu, candi Aso, candi Pendem, candi Lumbung. Itu sebenarnya rangkaian tata kelola candi untuk mengkondisikan atau untuk mempola pertanian. Nah, di sini ada, tapi cuman terlalu dini kalau kita menyimpulkan ini untuk apa gitu. Cuman kalau dugaan sementara, di atas ada mata air, ada petirtan, diapit dua sungai, di bawah ada hulu Sungai Belan. Pastinya ini mesti berhubungan dengan tata kelola air. Dan tata kelola air itu pasti berhubungan dengan kehidupan kita. Gambarannya seperti ini. Sebelumnya ada penemuan candi lain di sini nggak, Mas? Sementara belum. Kalau dugaan sih sebenarnya sudah dari 4 tahun yang lalu. Ada tamu dari Bali namanya Jero Atmyanawija, pada waktu sowan ke Bapak di Padepokan. Pada waktu acara pengetan Bodrowarno, pengetan tahun baru Jawa, beliau dari tempat Bapak, beliau connecting ke sini, channeling istilahnya. Lalu beliau mengatakan bahwa di sana ada petirtan gitu. Cuman waktu itu kan yang ada di pikiran kita kan, beliau belum pernah sampai sini. Bagaimana mungkin beliau mengatakan di sini ada petirtan gitu. Sehingga di perjalanan waktu ya kita nunggu-nunggu saja, dan akhirnya sekarang muncul juga petirtan. Nah, tujuannya tadi kenapa dilakukan bakti alam, itu kita nguri-uri agar situs ini kembali urip. Harapannya ketika situs ini urip, daya urupnya itu bisa kita manfaatkan bersama. Gambarannya seperti itu. Tindak lanjutnya nanti gimana, Mas? Kalau tindak lanjutnya dari pelaporan ke BPCB kemarin, BPCB menyampaikan akan melaporkan ke kantor atau atasan gitu, sambil nanti nunggu rekomendasi. Prinsipnya apakah situs ini nanti bisa
di apa bahasa ini Mas? Bisa diekskavasi sebagai cagar budaya atau tidak. Itu versi pemerintah. Cuman kalau versi kami ini mau diekskavasi, mau dijadikan sebagai cagar budaya atau tidak, kami menyadari ini kayak semacam antena, kayak transmitter repeater yang kalau ini diurip-urip lagi ini akan bisa akan bisa menciptakan pola yang baik untuk lingkungan di sekitarnya. Itu Agung bukan Prabu. Agung Nugroho, tapi lebih kondangnya Agung bukan Prabu.